Kalau Bapak Ibu semua, beberapa orang bertanya kepada saya, Pak Jul, dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada waktu menjadi manusia di bumi, ada kalimat yang mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu artinya Bapa mencobai manusia kan? Sementara dalam Yakobus 1 ayat 13, Allah sendiri tidak mencobai manusia. Ini kan kontradiksi Pak Jul. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, pencobaan yang dimaksud adalah pencobaan untuk menguji kita, bukan supaya kita melakukan hal yang jahat atau melakukan dosa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sementara dalam Yakobus 1 ayat 13 itu menyinggung tentang pencobaan atau godaan melakukan kejahatan. Jadi Allah tidak akan menggoda kita untuk melakukan sesuatu yang jahat yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Yang sebentar akan kita ulas Bapak Ibu. Jadi antara doa Bapa kami dengan Yakobus 1 ayat 13 itu tidak kontradiksi, walaupun sama-sama menggunakan kata pencobaan. Nah, mungkin ada juga hamba Tuhan atau para teolog yang membedakan antara ujian atau cobaan dengan godaan. Pencobaan itu datangnya dari Tuhan, dan godaan itu datangnya dari setan. Misalnya seperti yang ada dalam literatur ini Bapak Ibu. Di dalam sistematik teologi, dalam perjanjian baru, godaan dari setan dan ujian dari Allah jelas dibedakan. Nah, menganggap ujian dari Tuhan itu berbeda dengan godaan dari setan sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena pencobaan atau ujian dengan godaan memiliki akar kata yang sama dalam teks Yunani Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 13 dan Yakobus 1 ayat 13, yang saya buat tanda merah itu memiliki akar kata yang sama, yaitu pera. Jadi hal yang harus kita ketahui Bapak Ibu, pencobaan atau godaan itu ada dalam situasi yang sama. Dalam pencobaan ada 3 pribadi yang terlibat, yaitu kita, Tuhan, dan Satan. Dalam perspektif yang melibatkan Tuhan, itu adalah pencobaan. Tetapi dalam perspektif yang melibatkan Satan, supaya kita melakukan dosa atau perbuatan yang melawan kehendak Allah, kita namakan godaan. Jadi, pencobaan dan godaan itu ada dalam situasi yang sama dan waktu yang sama. Bedanya, kalau pencobaan itu tidak menghasilkan dosa, sementara godaan menghasilkan dosa. Nah, mungkin ada juga hamba Tuhan atau teolog yang mau mencoba memperlunak makna ujian atau cobaan. Dan misalnya mengatakan bahwa kita jangan disaring atau kita jangan sampai mengalami ujian yang berat. Namun hal itu juga tidak sepenuhnya benar Bapak Ibu. Yang benar adalah Bapa bisa menguji umatnya. Nah, kembali seperti yang saya ungkapkan tadi Bapak Ibu, pencobaan atau godaan itu ada dalam situasi dan waktu yang sama. Kita, Tuhan, dan Satan. Satan juga aktif untuk mengambil dan memanfaatkan situasi itu supaya situasi itu menghasilkan sesuatu yang jahat atau kita berbuat dosa. Artinya, lewat situasi itu, kita bisa melakukan dosa. Nah, lebih lanjutnya lagi kita akan dibantu oleh literatur ini Bapak Ibu. Di dalam Ariel's Bible Commentary The Messianic Jewish Epistle, Tuhan mengirimkan pirasmos dalam arti ujian. Dia tidak pernah mengirimkan pirasmos dalam arti bujukan untuk berbuat jahat. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pirasmos adalah pencobaan dalam bahasa Yunani yang punya bentuk akar kata seperti yang saya sudah tunjukkan tadi Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Ketika seseorang sedang dicobai, digoda untuk melakukan kejahatan, maka dia tidak bisa mengklaim bahwa dia sedang dicobai oleh Tuhan. Ketika pirasmos itu tidak menghasilkan dosa, maka itu disebut dengan pencobaan. Tetapi ketika pirasmos menghasilkan dosa, itu disebut dengan godaan. Selanjutnya, di dalam Word Pictures New Testament, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Keme esenekes pirasmon, membawa atau memimpin telah mengganggu banyak orang. Tampaknya hal ini menampilkan Allah sebagai agen yang aktif dalam menjadikan kita masuk dalam pencobaan. Yang mana hal itu secara khusus disangkal dalam Yakobus 1 ayat 13. Kata yang diterjemahkan di sini pencobaan atau pirasmon, aslinya berarti cobaan atau ujian, sama seperti yang ada dalam Yakobus 1 ayat 2 dan seterusnya. Brad Scott mengatakan, dan jangan biarkan kami disaring, namun Allah benar-benar menguji atau menyaring kita, meskipun dia tidak mencobai kita untuk berbuat jahat. Tidak ada yang memahami godaan sebaik Yesus karena Satan mencobai dia melalui setiap jalan pendekatan terhadap berbagai jenis dosa, namun tidak berhasil. Di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, berdoalah agar kamu tidak masuk dalam pencobaan. Lukas 22 ayat 40. Itulah idenya di sini. Di sini kita mempunyai imperatif permisif sebagaimana istilah para ahli tata bahasa. Maka gagasannya adalah jangan biarkan kami dibawa ke dalam pencobaan. Ada jalan keluarnya, 1 Korintus 10 ayat 13. Namun resikonya sangat besar.
Jadi Bapak Ibu, dari literatur-literatur yang sudah saya tunjukkan tadi, sudah jelas bahwa pencobaan bukan membuat kita melakukan dosa. Karena Allah tidak pernah mengizinkan kita untuk masuk dalam pirasmos untuk melakukan dosa. Dan kita juga sudah lihat tadi bagaimana Satan juga aktif di dalam pencobaan yang kemudian kita terjemahkan dalam situasi godaan supaya kita melakukan dosa. Sama seperti yang dia lakukan kepada Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, namun pekerjaan Satan itu tidak berhasil. Lagi, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, itu berarti supaya Tuhan tidak mengizinkan kita masuk dalam percobaan itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak Jul, berarti ada dong kemungkinan Tuhan mengizinkan kita masuk dalam pencobaan? Ya, benar. Nah, kalau kita lihat dalam teks Yunaninya Bapak Ibu dan kita pelajari secara gramatikal, kata membawa diterjemahkan dari kata isenenkes yang mana secara gramatikal itu adalah kata kerja subjunktif atau kemungkinan atau probabilitas dengan bentuk kata kerja ispero. Jadi ada kemungkinan kita diizinkan untuk masuk dalam pencobaan Bapak Ibu, dan ada saatnya di mana kita tidak diizinkan untuk masuk dalam pencobaan. Kalau diizinkan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah melalui semua itu, dan kita pasti akan bisa melaluinya seperti yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang lebih memahami pencobaan atau godaan itu secara lengkap dan full dan mampu melewatinya tanpa melakukan dosa selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan memang ada resiko kalau kita bisa jatuh atau melakukan perbuatan dosa. Tetapi ini bukan berarti tidak ada jalan keluar bagi kita sebagai pengikut Kristus. Sama seperti Tuhan Yesus sudah menang atas semua godaan, atas semua ujian, atas semua cobaan itu, dan setan sudah mencoba sebaik yang dia bisa buat untuk membuat Yesus melakukan hal-hal yang jahat, namun tidak berhasil. Itu sebabnya Bapak Ibu, ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Kita disertai oleh Tuhan kita yang sudah pernah menjadi manusia, menjalani semua ujian atau cobaan itu. Puji Tuhan, memang pencobaan bisa dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya dosa. Tetapi tentu saja keputusan untuk berbuat dosa menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Nah, misalnya Bapak Ibu, kita para suami yang sudah punya istri bertemu dengan seorang perempuan yang lebih cantik dari istri kita. Mungkin dia menggoda kita, memberikan sinyal-sinyal khusus kepada kita untuk memungkinkan kita untuk berselingkuh atau berzina. Nah, kalau kita lihat dalam gramatikal teks Yunani tadi, subjunktif artinya kita diizinkan untuk ada dalam situasi itu. Ingatlah, ada jalan keluar meskipun ada resiko yang ada di depan kita. Dalam situasi ini, Satan berusaha agar kita melakukan dosa, hal-hal yang jahat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hubungannya dengan Yakobus 1 ayat 13 tadi, jangan sampai kita katakan, Tuhan, apakah Engkau mengizinkan aku berselingkuh dengan perempuan ini? Hal itu sangat keliru Bapak-Bapak. Ada yang bertanya, Pak Jul, saya tidak pernah digoda oleh perempuan cantik Pak. Nah, itu artinya Anda tidak diizinkan untuk masuk dalam situasi itu. Subjunktif sesuai dengan bentuk gramatikal teks Yunani tadi Bapak Ibu, bicara tentang probabilitas atau kemungkinan. Diizinkan atau tidak diizinkan oleh Bapak. Tapi ingat, kaum Bapak-Bapak, jangan pula Anda mau coba-coba untuk masuk dalam situasi itu. Dan jangan pula menyalahkan Satan kalau kita melakukan dosa perzinahan. Mengkambing hitamkan Satan kalau kita berbuat dosa atau berselingkuh dengan perempuan lain, itu merupakan perbuatan yang lari dari tanggung jawab. Dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, contoh lain, ada kesempatan untuk mengambil uang yang bukan milik kita. Ingat subjunktif tadi. Berarti momen itu adalah momen di mana kita diizinkan ada dalam situasi itu. Dalam situasi itu, Satan akan berusaha agar kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah supaya kita melakukan hal yang jahat. Hubungannya dengan Yakobus 1 ayat 13 tadi, jangan sampai kita katakan, Tuhan, apakah Engkau mengizinkan aku untuk mengambil uang ini? Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah setuju kalau kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Jadi, sebagai kesimpulan, dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, pencobaan yang dimaksud adalah pencobaan untuk menguji kita, bukan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah atau melakukan dosa. Pencobaan dan godaan itu ada dalam situasi yang sama, ada dalam waktu yang sama. Bukan berbeda. Memang ada pihak lain yang aktif untuk mengambil atau memanfaatkan situasi itu supaya kita melakukan hal yang jahat. Dan kita tahu sendiri, dia adalah Satan. Dia berusaha supaya situasi itu di mana kita sedang dalam ujian itu menghasilkan sesuatu yang jahat dan dosa yang melawan kehendak Allah yang kemudian kita sebut sebagai godaan. Yakobus 1 ayat 13 tidak bertentangan dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena Yakobus 1 ayat 13 adalah godaan atau pencobaan
supaya kita melakukan kejahatan. Dan Tuhan tidak melakukan hal itu. Ada saatnya kita diizinkan dalam situasi pencobaan Bapak Ibu, dan ada saatnya kita tidak diizinkan. Kalau tidak diizinkan, puji Tuhan. Kalau diizinkan untuk masuk dalam situasi itu, ingatlah ada jalan keluar. Meskipun ada resiko di depan, tetap andalkan Tuhan dalam segala situasi dalam hidup kita Bapak Ibu, dan tetaplah bersyukur dalam segala situasi, karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Dan ingatlah, jangan mengkambing hitamkan setan kalau kita berbuat dosa. Itu namanya lari dari tanggung jawab. Minta ampun kepada Tuhan dan minta kekuatan supaya kita tidak melakukan perbuatan itu lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.